Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan Jakarta. Saudara, hari ini kita akan merenungkan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Wah, saudara, ayatnya ini barangkali menjadi ayat yang favorit bagi kita. Dan kita gampang sekali mengingatnya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bersama-sama merenungkan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, pada kesempatan ini kami kembali dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari Tuhan berbicaralah untuk kami semuanya. Ya Roh Kudus, berbicaralah. Ambil alih pemberitaan firman-Mu ini sehingga setiap kami boleh diberkati. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mengucap syukur dan menyambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, tema yang akan saya bawakan pada siang hari ini, saudara, seturut kehendak dan kedaulatannya. Nah, saat ini saudara, kita hidup di zaman yang menuntut kita untuk serba cepat, ya. Sesuatu yang harus dilakukan dengan cepat. Nah, itu sebabnya banyak hal, banyak media-media, banyak peralatan, banyak fasilitas yang disiapkan bagi kita untuk memudahkan kita agar kita dapat mengikuti ritmenya, gitu ya, mengikuti zaman yang sedang berubah. Kita dimanjakan dengan hal yang memudahkan. Contohnya saja, kita bisa melakukan drive-thru, saudara, tanpa harus turun dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2. Saudara bisa memesan makanan, bahkan juga melakukan vaksin dengan drive-thru. Nah, saudara, kalau ada yang mudah ngapain repot? Nah, orang kan bilang seperti itu ya, hidup itu udah sulit kok, gak usah dipersulit lagi deh. Kalau ada yang mudah ya, melakukan transaksi tinggal klik, enggak, dalam hitungan detik saja saudara sudah sampai, sudah transfer uang itu, ya. Ya, siapa yang masih mau repot belanja, jalan panas-panas, milih-milih ya Tuhan, ya, milih-milih apa yang diinginin kalau bisa dari benda yang ada di genggaman kita, ya. Jika ada layanan pesan antar, ngapain kita harus datang, harus repot parkir dan yang lain sebagainya, ya. Siapa yang masih mau antre di teller, saudara, ya? Siapa yang masih mau juga ngantri-antri untuk mengirimkan barang atau memesan barang? Tinggal unduh aplikasinya, that's it, semuanya beres. Oke? Tentu kita sangat berterima kasih dong ya. Sangat-sangat berterima kasih kepada mereka yang memberikan layanan itu, membuka dan memberikan aplikasinya, entah itu dengan menjualnya atau kita bisa mengunduhnya secara gratis. Tetapi saudara, jangan pernah lupa bahwa semua aplikasi itu, semua hal-hal yang memudahkan kita itu, yang dapat kita unduh di gawai kita itu hasil kerja keras loh, hasil dari proses orang-orang ini yang sudah melakukan percobaan, sudah melakukan tes-tes, uji coba beberapa kali, berkali-kali sampai kemudian berhasil dan kita semua dapat menggunakannya. Nah, bagaimana dengan iman dan kerohanian kita, saudara? Di zaman yang serba cepat ini dan segala sesuatunya serba mudah, ya, tinggal klik barang datang, tinggal klik udah nyampe, tinggal klik nggak hitungan detik sudah nyampe. Nah, saudara, ini gak akan berlaku dalam hal iman dan kerohanian kita. Setuju saudara ya? Gak akan berlaku hal ini dalam hal iman dan kerohanian. Jangan kita menerapkan apa yang ada di dunia sedang berikan kepada kita dengan segala kemudahan-kemudahannya yang memanjakan mata, yang memanjakan diri kita dan memudahkan segala sesuatunya. Dan itu kita terapkan di dalam kehidupan iman dan kerohanian kita. Itu gak akan bisa, saudara. Tidak ada pertumbuhan iman yang terjadi dalam waktu sekejap, ya. Tidak ada perubahan karakter yang terjadi hanya dalam waktu 1 malam. 1 bulan saya ikut kelompok sel, saya mulai, tidak ada saudara, nggak ada yang instan, nggak ada yang sekejap saja. Tidak ada jawaban doa yang akan dihasilkan dari ketika kita mengatakan yes, amin, jawaban doa itu datang. Nggak ada saudara. Mari kita belajar dari kisah kehidupan Yusuf. Yusuf bisa mengatakan engkau kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf bisa mengatakan itu karena dia sudah melewati, ya, dia melewati dibuang, dijual, dipenjara, difitnah, saudara. Dia sudah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Mari kita berangkat ke kehidupan Daud, saudara. Raja Daud menjadi raja yang disegani.
menjadi seorang pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Tapi apa yang sudah dia lewati, saudara? Dia memulai dengan menjadi gembala kambing domba milik ayahnya yang hanya beberapa ekor saja. Ya, lalu kemudian diurapi dan dia kemudian menjadi pelayan istana, menjadi pemain musik, saudara, di istana. Main musiknya itu single, saudara, menghibur Raja Saul sampai kemudian dinobatkan menjadi Saul itu pun melalui apa? Melawan Goliat, lalu kemudian ikut menjadi pasukannya. Saul ikut berperang dan dia merintis hal seperti itu. Musa, saudara, seorang yang petah lidah, tetapi kemudian Tuhan memilihnya untuk membawa keluar bangsa Mesir, ya, bangsa Israel, mohon maaf, keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan di Mesir. Israel, orang-orang Ibrani hari itu dibawa oleh Musa. Musa menjadi pilihan Tuhan. Sebenarnya dia seorang yang petah lidah, tapi Musa bisa menjadi pemimpin. Saudara, dia melalui pergumulan. Bagaimana dia anak kecil dulu hampir meninggal, tapi bagaimana orang tuanya berjuang untuk mempertahankan agar Musa itu tetap hidup, saudara. Lalu kemudian Musa ada di Mesir, ada di istana, tapi kemudian menjadi seorang pelarian ke Midian, dan dari situlah Allah membentuknya sehingga ia bisa menjadi seorang pemimpin. Abraham, saudara, bisa disebut sebagai bapak orang beriman dengan mempertahankan iman dan kepercayaannya akan janji Tuhan. Dia nggak bisa lihat janji Tuhan akan memberkati kehidupan Abraham, memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit, sementara istrinya sudah mati haid dan dia juga sudah lanjut usia. Tapi dia menunggu, sekalipun tidak ada harapan, tidak ada alasan gitu ya, tetapi dia tahu bahwa Tuhan itu layak untuk dipercaya dan dia menantikan itu. Saudara, Paulus, ya, dia tidak bisa mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah bekerja dan menghasilkan buah. Kalau dia tidak melewati yang namanya tantangan, rintangan. Bagaimana dia berjuang? Pertama, dia berjuang untuk dia mempertahankan imannya. Dia berjuang untuk memberitakan kasih Kristus karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Betapa seringnya, saudara, kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kita menjadi lebih kuat, menjadi lebih setia, menjadi lebih taat, lebih takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan benar. Tetapi berapa banyak kita yang mampu memandang bahwa untuk itu semua Tuhan mengizinkan yang namanya lembah kekelaman, yang namanya pergumulan, yang namanya sakit, saudara, sebagai sarana untuk jawaban daripada apa yang kita doakan. Jawaban-jawaban itu diberikan oleh Tuhan melalui masalah dan tantangan untuk kita hadapi. Saudara, Kristus, kita belajar bukan? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, saya dan saudara. Kristus harus turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, ikut merasakan apa yang manusia rasakan, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian harus mengalami penderitaan di kayu salib, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, baru kemudian bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang hidup dan yang mati, lalu naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dimuliakan, saudara, kembali ke surga. Tapi Yesus sudah mengalami penderitaan terlebih dahulu. Ia menjalani sengsara di kayu salib. Mari kita belajar meneladan Kristus. Tuhan memang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi bukanlah secepat kita mengunduh aplikasi. Bukanlah secepat dengan semua fasilitas aplikasi yang kita dapatkan yang mempermudah hidup kita. Enggak seperti itu, saudara. Tapi apapun yang menjadi kerinduan kita dalam kehidupan kita, khususnya dalam iman dan kerohanian kita, harus melewati yang namanya proses untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Indah seturut kehendak dan kedaulatan Tuhan. Itulah maksud pengkhotbah menuliskannya di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, salam sehat.